Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Atma namaste. Salam. Rahayu Sagung Dumadi Kinasin Widi. Apa kabarnya pikiran serta perasaan aman-aman aja? Sudah mulai memperhatikan ada apa aja di pikiran serta perasaannya? Selamat malam Pak Fendi. Sehat-sehat malam ini? Pinggang udah lebih baik kan Pak? Halo Pak Emi. Terima kasih traktiran kopinya. Alhamdulillah kalau sehat. Pinggang sama punggung aman ya Pak Fendi? Monggo Mbak Emi, terima kasih sudah hadir. Berapa hari kemarin sibuk ya Mbak Emi? Halo Risman. Apa kabarnya Risman? Udah lama nggak muncul. Mau cek jiwa sesi kedua ya. Sesi pertama kita emotional healing dulu. Silahkan dilihat tata caranya ada di layar sama ininya. Oh, pulang kampung. Sehat-sehat di sana. Selalu orang tuanya ya, insya Allah. Ini sepertinya lebih bagus kalau di atas. Jangan lupa pin energinya dituliskan di layar ya. Mohon maaf videonya error ini. Siap-siap dulu.
lihat kenapa ini videonya error. Nah, terus lagi. Buat yang sudah hadir, aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa pin energinya ya, dituliskan di layar. Sambil menikmati stargazing. Stargazing itu kegiatan yang sering aku lakukan setelah habis live TikTok. Kalau dulu jam berapa aja sebelum jam ibadah malam, meditasi malam menjelang pagi gitu ya, duduk di depan rumah di teras, kalau bisa di luar gitu ya, yang kepala ini langsung kena dengan langit, terus memandang langit, menikmati langit lah gitu ya, stargazing. Cak Hadi, matur nuwun, terima kasih sudah hadir. Selamat menikmati langit. Kita cari tahu sambil lihat-lihat langit. Matanya boleh menatap langit, tapi batinnya membuka lebar-lebar matanya terhadap apa yang ada di dalam diri kita. Ada sisi emosional yang harus dipahami, yang biasanya dipahami sisi yang lain. Nge-lag, mudah-mudahan sudah enggak ya. Memang internetnya agak nggak beres di sini nih. Internetnya tidak beres. Tidak baik-baik saja. Halo Bayu Bit. Belum mulai. Halo Gemi, salam cinta, kasih dan sayang. Apa kabarnya pagi siang ini? Malam ini. Kalau nge-lag aku mohon maaf ya. Ini memang internetnya lagi tidak baik-baik saja. Kalau biasanya pakai internet dari kabel Speedy, yang ini internetnya dari Telkomsel. Ya mau gimana lagi? Dari tadi nunggu sampai sinyalnya itu stabil, ternyata nggak stabil-stabil. Padahal sudah dari 15 menit yang lalu. Dari setengah 10. Dari tadi agak ribet sedikit karena internetnya nggak baik-baik saja. Jadi jam 10 aku putusin pakai internetnya dari HP aja deh. Walaupun koneksinya ya kayak begini nih. Mohon maaf, nge-lag. Alhamdulillah kalau nggak begitu nge-lag. Karena live-nya ini setiap hari, jadi ada aja ya. Ceritanya itu selalu ada. Selalu ada cerita seru yang setiap harinya muncul. Hari ini internet seperti diganggu jaringan kali ya. Enggak juga lah, Wit. Di sini hujannya baru selesai. Jam 8 tadi udah nggak hujan. Sore juga nggak hujan. Cuman siang tadi aja hujan terus. Buktinya masih bisa ngeliatin langit nih. Biasanya Widi kalau naik gunung mesti asik nih ngeliatin langit seperti ini. Di tempat yang jauh dari polusi, pasti ketika memandang ke langit itu bintang-bintangnya jadi seru banget. Walah cuaca hati mulai. Setuju. Setuju banget. Suasana hati lagi tidak oke-oke aja emang.
ada sesuatu di dasar itu yang menurut aku wajar muncul. Ada aja. Jadi jam demi jam itu suasana hati itu ada cuacanya loh Pak. Tanya sama Widi itu. Coba Widi, dijelaskan buat senior dulu. Sama Pak Fendi itu dijelaskan dulu Widi. Cuaca hati itu kayak gimana sih? Sekarang dia sudah mulai bisa menemukan kata-kata bahwa hati juga ada cuacanya. Memandang langit jiwa tuh. Mulai. Jadi bolehlah yang dipandang ini adalah langit jiwa ya. Menurut Cak Hadi, menurut Widi. Yang pertama tadi menurut Widi. Bahwa hati itu punya cuaca. Terus ditimpali sama Cak Hadi. Ada langitnya jiwa tuh. Amin. Nah kita lihat debu-debunya di atas nih. Bayu. Kayak apa sih debu-debunya di atas? Kita liatin ya. Sebetulnya itu juga yang pengen aku ajak malam ini. Mengamati cuacanya hati. Ini gimana sih, agak naik sedikit, salah. Ditaruh ngambang, salah. Ya sudahlah. Buat yang sudah hadir, terima kasih. Mohon bantuannya untuk tap-tap layar dan bagikan live ini pada sekitarnya. Yang sudah traktir kopi, terima kasih. Disuruh dulu kopinya. Cak Hadi kopinya sudah yang berapa? Sudah gelas keberapa ini? Iya, dan melukis senyumnya di sana. Asik. Yuk. Bayu, boleh disiapkan sapu, pelnya. Tapi lama-lama aku yakin. Wah, gelas keempat, mantap. Kalau aku baru segini nih, malam ini baru segini nih kopinya. Jadi minumnya sedikit-sedikit gitu biar irit. Baru dibilang kopinya dulu kan. Ada kopi, ada jahe, ada air putih. Terima kasih mawarnya. Waduh, mawar merah. Jangan-jangan dikirim dari sesuatu yang ada di dalam hati nih. Oke. Diam dulu deh. Sedang disapa dari dalam hati. Diingatin. Nggak cuman kopi dari luar. Tapi ada mawar merah. Sih. Seperti biasanya kita mulai di 22.30 ya. Persiapkan kristalnya. Taruh kristalnya di depannya dulu. Nanti 22.30 aku mau ngajak untuk melakukan peregangan. Peregangan energi namanya. Sebuah hal yang sering aku lakukan tapi lupa dibagi. Sering aku lakukan tapi lupa dibagi. Ada caranya ini untuk melakukan peregangan energi menggunakan kristal. Ada beberapa gerakan yang akan membuat tulang belakangnya jadi tegak, jadi terrelaksasi gitu ya maksudnya. Kemudian ada yang malam ini difokuskan kepada tulang belakang, terus sama pinggang dan pundak. Ada 3 hal itu yang akan kita relaksasi.
Yang mau ke kamar mandi dulu, monggo silakan. Yang mau siap-siap dulu, monggo silakan. Kristalnya ditaruh di depannya. Nah, pas. Ngeluk boyok bahasa Jawanya. Ngeluk boyok. Tapi jangan sambil rebahan ya. Jangan sambil rebahan ya. Sambil duduk aja boleh. Halo Salma. Kita coba dengan energi melakukan peregangan. Kristalnya dipersiapkan. Kristalnya dipersiapkan. Kalau pakai gelangnya semuanya jenis kristal boleh. Aku coba bagi apa yang aku punya, yaitu peregangan dengan menggunakan energi dan menggunakan kristal. Halo Inubi, Mbak Jul. Apa kabarnya malam ini Mbak Jul? Aku berdoa supaya ayahandanya bisa lebih sehat. Terima kasih sayap-sayapnya. Semoga bisa terbang ke dalam hati ini. Di antara sayapnya Mbak Jul. Kristalnya dibawa sama keponakan. Kalau agak-agak nge-lag sedikit di sana koneksinya, mohon maaf. Karena sedang tidak baik-baik saja emang koneksi di sini. Alhamdulillah kalau sudah lancar. Di sini masih kedip-kedip ini di layar ini. Masih kedip. Tanda koneksinya kalau di TikTok Live Studio itu sedang tidak baik-baik saja. Kita mulai 22.30, merelaksasi, meluruskan tulang punggung dengan kristal. Kristalnya nanti dipakai. Dan energi yang kita pakai pertama ini adalah energi berat. Maksudnya energi fisik. Ini akan jadi sangat berbeda dibandingkan biasanya. Halo Eno. Apa kabarnya malam ini? Mbak Amelia, apa kabar? Apa kabarnya di Praia? Ini energinya adalah energi fisik, jadi kerasanya berat mesti. Sangat-sangat berbeda dengan energi yang biasanya aku pakai. Kalau yang biasanya itu adalah energi dari PCT, energi spiritual, halus banget. Nah, kalau yang akan kita pakai untuk peregangan ini, ada di itu loh Mas, tuh lagi nongol di atas tuh. Tuh lagi nongol di atas tuh dia. Wawaku. Ada di bio juga, ada di atas tuh, lewat-lewat. Alhamdulillah kalau baik-baik aja. Energinya ini energi fisik ya. Jadi siap-siap. Dipakai untuk merelaksasi tulang belakangnya. Untuk merelaksasi tulang belakangnya itu supaya lebih enak dan nyaman.
Tulang belakang kita ini itu sebetulnya adalah jalan menuju kepada 7 cakra. Jadi ketika dia direlaksasi, 7 cakranya itu akan bekerja lebih baik. Kita coba nih. 2230 kita coba. Kalau di pengobatan tradisional Tiongkok, meridian namanya di tulang belakang itu. Nah, kita akan relaksasi energi. Ada pusat komunikasi jalur-jalur saraf. Kita akan pakai energinya. Itu lewat terus kok Bayu. Di bio juga ada. 3 menit lagi kita mulai. Yang mau ke kamar mandi dulu boleh silahkan. Tapi jangan lupa balik ke sini ya. Jangan-jangan ketiduran di kamar mandi. Sementara ini harus duduk sila. Sementara ini harus duduk sila. Sementara ini harus duduk sila. Nggak bersila juga boleh kok. Nggak bersila juga boleh. Selonjoran kakinya. Dua menit lagi kita mulai ya. Kok sepertinya ada tetanggaku nih di sana nih. Ada keluarga kerajaan yang hadir di sini. Buat keluarga kerajaan yang hadir di sini, keluarga perumahan Taman Kerajaan. Salam buat semuanya di sana. Jangan lupa seruput dulu Widi. Alhamdulillah, terima kasih. Giliran jahe nih kayaknya. Masa sih nggak bisa di tap-tap? Emang koneksinya agak-agak kenapa-kenapa begitu? Ini nggak pakai koneksi dari IndiHome. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, terima kasih. Emang begitu koneksinya agak gimana-gimana gitu ya. Aku soalnya jarang pakai koneksi dari HP, pakainya koneksi dari IndiHome ini. Nah, malam ini IndiHome-nya lagi ada masalah. Jadi terpaksa pakai koneksi dari HP. Halo Indah, apa kabarnya Indah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Love you too. Ya, 22.30 kita mulai. Kita mulai. Yang bawa kristalnya, yang sudah ada kristalnya, ditaruh di pergelangan tangan kiri. Kalau pointer ditaruh di tangan kiri, kalau gelang juga ditaruh di tangan kiri. Kalau belum ada, nggak apa-apa. Kita nyoba untuk merelaksasi sebentar. Selama beberapa menit ini kita relaksasi supaya pinggangnya, punggungnya, dan pundaknya jadi lebih baik. Yang biasanya rebahan, coba kali ini duduk dulu ya. Rebahannya boleh setelah ini lagi. Kalau dimulai sesi emosional healingnya, baru mulai rebahan boleh. Tapi sebelum mulai ini 5 menit aja ya.
Kita coba. Kalau Widi karena kurang air putihnya begitu duit. Ya, kita mulai. Yang dipakai adalah energi yang berbeda dibandingkan biasanya. Energinya ini energi fisik. Energi fisik, jadi ada lebih tebal, lebih kerasa lah ya buat fisiknya. Duduk tegak, duduk tegak. Duduk tegak, kristalnya dipegang di tangan kiri. Disiapkan nafasnya, pegangnya begini nih. Aku agak jauh sedikit nih biar kelihatan. Dibawa di depan begini nih. Kristalnya ditaruh di depan pusar. Di depan pusar persis, di depan pusar persis. Kalau nggak pakai kristal, ini begini aja cukup. Tangannya begini nih. Tangannya begini. Kalau bawa kristal, kristalnya taruh di depan begini. Begini, megangnya. Terus taruh di depan begini. Kaki menapak ke lantai. Kalau duduk bersila, silahkan duduk bersila. Kalau nggak terbiasa duduk sila, luruskan kakinya. Taruh di depan pusar, bawa ke bawah sedikit aja. Sekitar 2 jari di bawah pusar. Yang kita pakai energi dari situ. Mungkin dalam bahasa yang lain disebut sebagai dantian. Ini adalah energi untuk fisik kita. Perlahan-lahan atur nafasnya. Atur nafasnya. Kemudian tarik nafas halus, lembut, panjang. Halus, lembut, panjang. Tahan, fokus ke pusar. Fokus ke pusar. Kemudian bagian dalam kristalnya arahkan ke arah dalam. Menuju tubuhnya. 2 jari di bawah pusar. Kemudian bawa naik. Luruskan tulang punggung, bawa sampai paling naik ke atas. Sampai senaik mungkin, seatas mungkin, sampai pol naik ke atas. Kemudian lepas nafas. Bawa lagi kristalnya turun ke bawah. Agak panas, beda dengan biasanya energinya ya. Agak panas, energinya beda dengan biasanya. Bawa naik lagi. Tarik nafas halus, lembut, panjang. Fokus ke pusar. Tahan. Bawa naik lagi. Angkat setinggi mungkin, semaksimal mungkin. Angkat semaksimal mungkin tangannya. Lepas nafas, leher bawa ke atas, kepala hadap ke atas, keningnya ini hadapkan ke langit, ke langit-langit. Bawa turun kristalnya. Kepala ngadep ke depan lagi biasa. Badannya mulai panas. Bagian ujung dalam kristal yang tajam menghadap ke arah dalam. Kepala biasa lagi.
Tarik nafas lagi, tarik nafas halus, lembut, panjang. Tahan. Fokus ke pusar. Kembali bawa naik kristalnya. Sampai paling atas. Regangkan tangannya ke atas. Bawa ke atas semaksimal mungkin. Kemudian menghadap ke atas. Buka lebar-lebar mulutnya. Biarkan nafas mengalir. Buka selebar mungkin mulutnya. Tutupkan. Buka lagi lebar-lebar. Selebar mungkin tapi hadap ke atas. Mendengak arah ke atas full. Buka selebar mungkin mulutnya. Katupkan. Bawa pelan-pelan turun ke bawah lagi. Badannya mulai terasa panas. Atur nafasnya. Bawa naik lagi ke atas. Perlahan-lahan tarik nafasnya di atas. Tarik nafas halus, lembut, panjang. Fokus ke pusar lagi. Tahan. Kemudian menghadap ke atas lagi. Semaksimal mungkin menghadap ke atas. Sampai lehernya mendangak begini nih. Mulutnya menghadap ke atas. Keningnya ini harus menghadap ke atas. Buka tutup lagi 3 kali selebar mungkin. Bawa turun ke bawah lagi kristalnya, arahkan ke arah dalam. Gerakan 1. Setiap malam ada gerakan-gerakan seperti ini untuk merelaksasi. Santai dulu, atur napasnya, boleh minum. Halo Le Asta. Gerakan pertama, sudah cukup membuat berkeringat, sangat berkeringat. Kita manfaatkan kristalnya, apapun kristalnya di sana. Sudah bisa terasa panas badannya, terasa panasnya. Cuman gerakan biasa, napasnya menggah-menggeh bahasa Jawanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan, Din, Eno, basah kan? Baru satu gerakan ya. Ada satu energi dari pusarnya, terutama bawah pusar. Gerakan biasa aja, tapi membuat tubuhnya ini, energi dalam tubuh ini jadi bergerak. Halo Mbak Dian. Jangan lupa seruput-seruput dulu kopinya, air putihnya sebelum kita mulai sebentar lagi. Ada perbedaan ketika kita melakukan ini dengan tidak. Minimal badannya ini jadi ya keringetan, panas. Padahal cuma begitu ya. Itulah anehnya. Jangan-jangan AC-nya dimatiin tuh. AC yang biasanya ada di hati agak dimatikan sedikit. Dirasain lah. Ini adalah gerakan dari energi. Ini adalah gerakan dari energi dan yang kita pergunakan
energi dari bagian cakra yang lain. Bagian dari cakra yang lain. Nanti setiap malam ada gerakan-gerakan aneh dan ajaib. Sedikit aja, tapi berasa banget. Penggiringan. Baru begitu ya, baru begitu. Tenang, masih ada gerakan lain. Masih ada gerakan geol-geol. Masih ada gerakan salto. Besok terakhir kita coba kayang besok. Ya begitulah energi kalau bekerja. Dan biasanya aku juga latihan seperti ini biar fisiknya itu berasa, bukan cuman jiwanya, bukan cuman spiritnya atau PCT-nya, tapi tubuhnya ini juga berasa. Nah, perutnya jadi enakan. Santai dulu sebelum kita mulai. Karena napasnya ini jadi cepat. Cuman begitu aja. Napasnya ini udah 100-an. Ya, betul, ada tulang ekor dari mana-mana. Padahal gerakannya kan cuma begini-gini nih. Pakai kristal ya. Ada yang ke atas begini. Nanti aku kasih tahu rahasianya. Karena ketika kita menghadap ke atas begini nih, buka, ini ada energi di sini nih. Ada jalur-jalur energi ini yang seperti membuka menutup, dan terus kemudian ajenanya ini mengarah ke energi kosmik. Jadi ada energi kosmik yang masuk ketika membuka menutup. Kembrobios bahasa Jawanya. Ntar lagi kita mulai ya, sebentar dulu. Energinya diatur dulu. Ya, ajenanya jadi panas. Energinya diatur dulu untuk menuju energi jiwa kembali, energi spiritual. Jangan lupa minum air putihnya, seruput-seruput. Ada energi untuk fisiknya. Sebuah kejutan yang setiap malam akan kita lakukan. Setiap malam akan aku lakukan. Sebetulnya tadi ada yang bertanya, senam apa yang aku lakukan setiap hari? Ada senam peregangan, ada senam energi ini tadi, ada senam duduk gitu ya. Ya agak puyengnya juga begitu tuh. Kerasa puyeng karena bagian sininya nih Mbak, bagian kepalanya ini digerakkan betul. Apalagi kalau pakai kristalnya, Dan hati-hati kalau pakai kristalnya ya, jangan sampai pas di atas ini kelepas, kena sini benjol. Beneran benjol. Dan bahaya lagi kalau kristalnya nggak sempat dipegang, terus ke lantai, ya pecah sudah. Selesai sudah, udah benjol, kristalnya pecah. Sebelum mulai, halo Norman. Fungsinya ini merelaksasi Mas Adi. Fungsinya merelaksasi tulang punggung. Fungsinya merelaksasi tulang punggung, tempat di mana cakra-cakra itu bergantungan. Jalur masuknya lah. Ada yang bilang bahwa cakra itu terletak di situ. Tapi kalau buat aku, hanya jaringan utamanya yang ada di situ. Dia tempatnya eterik di dalam diri ini. Matur nuwun, Norman sudah hadir. Ya betul, biar nggak kesumbat. Nah kalau berlatih ini sebelum kita emotional healing, ada efeknya. Efeknya apa? Kita coba aja deh. Nanti kita tiap hari kita latihan. Jadi sebelum mulai kita latihan dulu supaya fisiknya itu juga terperhatikan. Karena fisiknya pasti suka protes sekarang fisik itu. Siang jiwanya dipeluk oleh kehadirannya. Malam jiwanya dibersihkan. Memahami tentang jiwa. Terus fisiknya kapan? Besok ya kita ya. Besok kita latihan fisik lagi.
Sebelum mulai ada latihan fisiknya sekarang. 4 menit lagi kita mulai untuk emotional healingnya. Karena baru aja sekali ini aku ngajak selama 2 tahun di TikTok ini. 2 tahun di TikTok hampir nggak pernah ngajak untuk latihan fisik. Ini latihan fisik, napasnya juga sudah mau habis. Tadi latihan fisik kita, kalau emotional healingnya belum mulai. Yang habis ini bisa, boleh, monggo silahkan sambil ngeloni anak bagus. Supaya anaknya terkena dengan energi jiwa tenang. Mangap-mangapnya ini untuk membuat ini nih, membuat ada katup-katup energi di sini nih. Katup-katup energi ini yang membuka, menutup ini, supaya kita juga mengakses energi kosmik. Sekarang ada latihan fisiknya kita. 10.30 kita mulai latihan fisik. Biar fisiknya ini nggak protes. Supaya fisiknya ini juga jadi diperhatikan. Siang kita latihan ke spiritual supaya jiwanya ini terkena dengan percikan cahaya Tuhan. Malam latihan membersihkan jiwa. Nah, terus fisiknya kapan? Banyak yang protes. Kristalnya itu suka laporan, ngirimkan informasi. Dia ngasih informasi. Ini ternyata fisiknya ini perlu diajak latihan nih. Oke, siap. Ada informasi dari kristal-kristalnya terkumpul. Dua menit lagi kita mulai. Ayo Mbak Helwita, senam energi lagi Mbak Helwita. Senam energi lagi. Gemi, ada di sana Gemi. Kalau Gemi kan sudah jadi atlet tenis ya. Jangan lupa senam energinya. Satu menit lagi kita mulai. Emotional healing. Kita coba untuk memahami sisi emosional kita. Jangan lupa senam energinya Gemi ya. Yang muter-muter daripada mumet dengan orang lain yang ada di sekitar, mending mumet ngurusin diri sendiri. Nggak mumet sih, nggak. Maksudnya kan muter-muternya itu ya. Kayak orang mumet, padahal enggak. 1 menit lagi kita mulai. Disiapin. Ya, malam ini jalan-jalan ke sisi emosional. Kita mau merelaksasi juga emosionalnya. Emosional itu adalah emotion, energi yang bergerak membawa informasi. Nah, ada kalau kita melihat energinya ya, tapi ini eterik, agak-agak halusinasi buat yang tidak terbiasa. Nanti aku mau ngajak melihat bahwa emosional kita ini seperti molekul-molekul gitu ya. Nah, itu adalah energi. Partikel-partikel dari energi yang ada di dalam diri kita ini. Yang sebetulnya setiap malam itu kita regangkan. Ketika dia semakin meregang, kita semakin mudah untuk mengatur partikel-partikel energi ini. Nah, sekarang aku mau ngajak. Sesuai juga dengan background-nya malam ini, background videonya. Sesuai juga dengan latihan fisiknya. Ada juga kita bisa amati bahwa partikel-partikel energi di dalam diri kita ini itu perlu untuk direlaksasi. Nah, partikel-partikel energi itu membawa banyak informasi. Setiap malam kita urusi, jadinya makin detail. Nah, buat yang terbiasa mengurus emosionalnya, sekarang jadi mulai tahu bahwa kepadatan dari energi itu sangat-sangat mempengaruhi. Nah, tadi sudah fisiknya, sekarang dengan energinya. Mari bersiap-siap. Aku perlu waktu beberapa menit tadi untuk mengembalikan energi
dari energi fisik ke energi spiritual yang kita pergunakan. Jadilah perlu waktu. Nggak bisa begitu aja tiba-tiba di switch dari energi fisik ke energi spiritual. Kalaupun bisa, pasti hasilnya tidak baik. Karena ada perbedaannya. Energi spiritual itu halus, energi fisik yang tadi kita pergunakan itu energi yang lebih kasar. Dia untuk fisik. Jadi mulai malam ini, setiap malam 22.30 kita ngurusin fisik kita dulu. Dengan energi, tetap aja dengan energi kita urusin fisik kita. Baru kemudian jiwanya. Tapi kalau siang, enggak. Kenapa? Karena kalau siang kan sobat lagi di mana-mana aja tuh ya. Sobat lagi di kantor, lagi di mana, bayangin kalau melakukan kegiatan itu tadi itu kan agak-agak kurang elok gitu loh. Dipandang itu kan lagi ngapain kita di sana? Kok mangap-mangap gitu kan. Mari kita mulai. Kembali lagi, taruh kristalnya di tangan kiri. Buat yang lagi ngelonin anak sambil tidur, jangan lupa pakai headset. Yang terbaik adalah menggunakan headset. Mulai sekarang aku kasih tahu. Menggunakan headset yang terbaik. Tapi kalau di tempat umum lagi meeting ya sudah. Headsetnya atau TWS-nya cuma separuh aja ya. Biar kupingnya yang separuh ini bisa dengar yang lain. Jangan-jangan nanti warungnya tutup. Sobat masih di situ gitu kan. Jadilah penunggu warung. Lebih halus itu dibandingkan semuanya. Jadi kristal healing itu juga bisa dipakai untuk fisiknya, dan tadi mulai sudah dicoba dengan energi fisik. Yang kita pakai tadi itu adalah energi supra, energi dimensi supra atau dimensi fisik. Nah, sekarang kita kembali ke dimensi spiritual. Cari posisi dan kondisi yang paling enak dan nyaman menurut diri sobat sendiri. Yang mengikuti sesi yang pertama tadi, sambil nyari posisi, atur nafasnya, pastikan nafasnya tidak memburu lagi seperti tadi. Buat yang terbiasa jalan-jalan, widih gitu ya. Kali ini lebih santai. Bawaannya kali ini ngantuk karena fisiknya sudah direlaksasi, Pak. Jadi fisiknya itu lebih segar sebetulnya. Jadilah kemungkinan ngantuk itu datang karena itu. Jadi sekarang mulai kita coba 3 dimensi dilatih semua. Siang spiritual, malam supernatural, tapi sebelumnya ada supranaturalnya. Ada fisiknya juga dilatih. Kita latihan keseluruhannya. Cari posisi dan kondisi yang paling enak dan nyaman menurut diri sobat sendiri. Kristalnya digenggam di tangan kiri, kristalnya ya. Kristalnya digenggam di tangan kiri. Kemudian telapak tangan kanan biarkan aja biasa. Telapak kaki menapak ke lantai. Punggungnya diluruskan. Jadi kalau 3 bagian dari dirinya itu diberi perhatian yang baik, pasti akan ada sesuatu. Apa itu? Dia akan kooperatif. Dia akan kooperatif. Kita coba aja, kita coba. Pastinya ini cuma teori. Kembali lagi, manfaatnya akan terasa setelah berlatih, bukan kita omongin sekarang. Cari posisi dan kondisi yang paling enak dan nyaman. Tegakkan sedikit dagunya. Jangan terlalu atas, nanti dikira sombong. Agak sedikit naik dagunya, jangan terlalu atas ya. Mungkin kalau terlalu atas bukan sombong, dikira lagi lihat cicak. Pastikan tubuhnya sudah rileks. Kalau mengikuti sesi yang tadi, biasanya akan jadi lebih mudah untuk rileks. Atur nafasnya dengan cara bernafas yang paling enak dan nyaman menurut diri sobat sendiri. Pilihlah akan membuka atau menutup mata. Pilihlah akan membuka atau menutup mata.
Kalau yang lagi pengen tidur, harus istirahat, ngelonin anak, ya sudah, daripada nanggung-nanggung, pilihlah untuk tidur sekalian. Anggaplah suaraku ini adalah suara penghantar tidur. Tapi bahaya, kalau terlalu didengar nanti bisa muntah. Sob. Pilihlah akan membuka atau menutup matanya. Pilihlah akan membuka atau menutup matanya. Yang pengen serius, tentu saja duduklah. Yang pengen serius, duduklah, cari posisi yang kira-kira tidak akan membuatmu tertidur. Walaupun mungkin aja dalam duduk ya ketiduran, gak apa-apa, yang penting niat. Atur nafasnya dengan cara bernafas yang paling enak dan nyaman menurut dirimu sendiri. Atur nafasnya dengan cara bernafas yang paling enak dan nyaman menurut dirimu sendiri. Kemudian biarkan semua suara yang ada, suaraku, suara background musiknya ini, atau suara dengkuran anaknya, atau jangan-jangan dengkuranmu sendiri. Ada suara-suara lain di sekitarnya, ya biarin aja. Biarkan semua suara, biarkan nafasnya mengalir apa adanya. Biarkan juga pikirannya. Ingatlah bahwa ini adalah sesi relaksasi energi. Jadi, jangan serius-serius banget. Kalau pikirannya ke sana sini, ya wajar. Biasanya juga begitu kan? Ya sudah, biarin aja dia ke sana ke sini. Karena memang begitulah caranya dia bekerja. Buat semua yang sudah menuliskan pin energinya, energi sudah mulai mempersiapkan fisik kalian untuk lebih mudah bersantai dan dibawa masuk ke jiwa tenang. Buat yang baru bergabung, jangan lupa pin energinya dituliskan di kolom komentar. Di kolom chat, tuliskan pin energi. Masih belum terlambat untuk mengikuti, silahkan. Jangan lupa sebelum mulai, pin energinya dituliskan di kolom komentar. Dan sebelumnya tap-tap layar dan bagikan live ini pada sekitar. Biarkan pikirannya mengalir ke sana ke sini. Biarkan pikirannya mengalir ke sana ke sini. Biarkan juga perasaannya. Biarkan perasaannya ke sana ke sini. Biarkan apapun perasaannya, senang, susah, bahagia, cemas, takut, dan lain-lain. Galau, biarin aja, bebasin aja dia. Gak usah diatur-atur, gak usah dihujat juga, biarin aja. Biarkan semua mengalir apa adanya.
Kalau sobat mengikuti sesi tadi sesi yang pertama tadi, melatih fisiknya, meregangkan tulang belakangnya, setelah ini akan merasakan sesuatu yang berbeda pada emotional healing malam ini. Dalam hati ucapkan, rileks, tenang, damai. Dalam hati ucapkan, rileks, tenang, damai. Rileks, tenang, damai. Rileks, tenang, damai. Ucapkan 3 kali. Dalam hati aja. Seperti biasa, aku mohon izin untuk bertindak sebagai fasilitator dan konduktor energi. Ketika sobat mengucapkan PIN tersebut, akan ada energi yang datang ke sana. Energi ini adalah energi spiritual yang berasal dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Mengalir menuju diri sobat dan masuk pada PCT yang ada di dalam diri. Ada di dalam diri kita semua. Mengoptimalkan kerja fungsi dasar untuk membackup kerja dari seluruh organ. Nah, organ yang di-backup oleh fungsi dasar ini adalah organ-organ tubuh, termasuk juga dengan sistem persarafan atau saraf di tulang belakang yang tadi sedang kita relaksasi. Jadi ketika tadi kita mulai, sebetulnya kita sedang mempersiapkan untuk sesi ini. Fisiknya jadi senang di awal tadi. Karena dia diikut sertakan. Karena dia dilatih juga, diberi kesempatan untuk mengikuti. Biarkan semua mengalir apa adanya. Perlahan-lahan juga fungsi khususnya mulai muncul, yaitu membawa sobat masuk pada kesadaran jiwa tenang. Hari ini dalam jiwa tenang, kita akan mengamati partikel energi yang efeknya itu seperti emosionalnya itu direnggangkan. Yang dirasakan adalah kesegaran, kayak terbebas dari himpitan gitu. Perlahan-lahan energi spiritual membawamu masuk ke jiwa tenang. Kristal kalsedon yang aku pakai malam ini sebagai pointer mempunyai fungsi untuk mengatur sebetulnya emosional. Tapi juga ada fungsi lain yang tidak disadari ketika itu, yaitu dia punya kemampuan untuk membreakdown energi di sisi emosional tadi dan mengarahkan kepada fisik yang lebih baik. Ketika kita berlatih fisik tadi, kalsedon ini mengarahkan energi ke ke saraf-saraf di tulang belakang. Meridian ini diperbaiki kerjanya. Jaringan energi
teraliri energi supranatural dengan baik tadi di awal. Nah, sekarang ketika kita masuk ke jiwa tenang, sebagai terapismu di sini, sebagai fasilitator dan konduktor, buat aku ada perbedaan ketika fisik sudah mulai dilatih. Energi jadi lebih mudah mengalir, rasakan. Kayak gampang gitu loh plongnya. Kayak gampang gitu merasakan rileks. Dipahami oleh otak sebagai kayaknya kita siap tidur deh ini. Nggak apa-apa juga kalau ketiduran. Buat yang ingin serius tahu prosesnya, amati betul. Ada kantuk, badan segar, biarkan sejenak energi bekerja. Biarkan semua mengalir apa adanya. Buat yang terbiasa jadi tahu. Oh begini ya, kalau fisik juga ikut dilatih. Jiwa tenangnya berbeda dengan biasanya. Partikel energi yang awalnya padat, ini mulai merenggang. Buat yang bisa melihat atau merasakan, mungkin melihat titik-titik energi yang awalnya padat ini mulai merenggang. Yang bisa merasakan ada kesegaran di hati. Padahal kita baru mulai di jiwa tenang. Inilah manfaat dari melatih fisik. Dengan energi, fisiknya juga diperhatikan. Dengan gerakan simpel seperti tadi, fisiknya dapat manfaat, emosionalnya jadi lebih tertata. Sedikit saja kita masuk ke jiwa tenang seperti ini, sudah terjadi perubahan besar. Ada 3 kesatuan yang mulai terjadi. Spiritualnya, supernaturalnya, dan supranatural.
Sekarang supaya jadi lebih fresh, kita coba berikan kejutan untuk bagian kepala atau otak. Buka matanya supaya tahu bagaimana cara menekan bagian tubuhnya. Dengan tangan kanan, taruh telunjuk tangan kanan di bagian samping mata, jempolnya di dagu, di bawah mulut, kemudian jari tengah taruh di dekat, hampir ke tengah kening, seperti ini. Kemudian kristalnya taruh di pelipis seperti ini, bagian kiri. Sekarang kita biarkan tekanan ini mempunyai efek bila diketuk dengan kristal. Tarik nafas halus, lembut, dan panjang. Tahan. Fokus di kristalnya atau di telunjuk tangan kiri. Bila tidak ada kristalnya, pakai telunjuk tangan kiri. Bila ada kristalnya, pakai bagian tajam kristalnya untuk menyentuh bagian pelipis. Lepaskan nafas perlahan sedikit aja. Ketuk sekali. Lepaskan nafas lagi, ketuk sekali. Lepaskan sedikit lagi, ketuk lagi. Lakukan 7 kali. Biarkan semua mengalir apa adanya. Kembalikan tangannya ke pangkuan. Rasakan, nikmati, amati apa yang terjadi di kepalamu. Tutup mata, tapi seperti ada cahaya terang begitu ya. Ini adalah ketika energi diarahkan ke bagian otak, ke saraf-saraf yang mendukung kerja logisnya pikiran, kerja emosinya pikiran. Ada kesesuaian dengan yang awal tadi. Latihan fisik, masuk ke tenang, bagian kepala direlaksasi. Punggungnya juga segar. Ada kesatuan. Biarkan mengalir. Badan terasa hangat. Ini latihan simpel. Tapi karena 3 bagian bekerja secara simultan, diterapi, digerakkan, direlaksasi dalam satu waktu bersamaan, efeknya akan jadi luar biasa untuk diri kita. Seperti biasa, efek dari energi atau energi akan tetap bekerja, efeknya akan terbawa terus sepanjang malam ini sampai pagi nanti, walaupun sesi ini harus berakhir. Sekarang taruh kristalnya
atau tangan kirinya, telunjuk tangan kiri atau kristalnya yang bagian tajamnya taruh di dada bagian tengah. Aku hitung mundur dari 10 sampai ke 0. Pada hitungan ke 0 ketuk 7 kali dadanya sambil ucapkan terima kasih diriku sendiri. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selesai. Ketuk 7 kali sambil ucapkan terima kasih untuk dirinya sendiri. Tarik nafas panjang, lepaskan cepat. Ucapkan syukur lagi, terima kasih buat diri. Alhamdulillah. Selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Latihannya malam ini cukup singkat, tapi ada 3 bagian diri yang ikut diterapi, digerakkan. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah mau untuk mengurus dirinya sendiri, merawat dirinya sendiri. Terima kasih kembali Pak Fendi. Aku berdoa supaya manfaatnya mulai bisa dirasakan. Dari sebuah proses singkat, tapi padat. Wah, seru ya. Monggo-monggo silahkan diceritakan apa yang terjadi. Alhamdulillah. Sebetulnya yang pertama tadi membuat tekanan-tekanan energi yang ada di fisiknya itu mulai dihilangkan. Jadilah segar. Tapi kalau dibiarkan tidur, kita tidak sadar. Barulah kemudian diatur waktunya supaya tepat, emosional kita gerakkan lagi. Alhamdulillah. Pengalaman baru sambil ngelolin anaknya. Aku berdoa supaya dirimu jadi tenang dan anaknya juga bisa jadi tidur lebih nyenyak. Terima kasih kembali Mbak Rida. Bisa dirasakan bagaimana rasanya kalau 3 bagian itu dilatih bersamaan ya. Alhamdulillah. Selamat menikmati Bayu. Terima kasih. Kemana kita? Bangunnya kan lebih seger. Asal jangan lapar aja pas bangun. Repot nanti loh. Oke. Ternyata koneksinya masih belum bisa dipakai 2. Maaf kalau koneksinya hari ini kurang oke. Selamat sebat-sebat. Gimana kabar badannya yang habis direlaksasi? Ya, kalau ini yang putus-putus koneksinya nggak oke nih. Ntar. Akun yang satu lagi ternyata nggak bisa dipakai naik barengan. Koneksinya tidak cukup dipakai 2. Alhamdulillah.
Alhamdulillah kalau ketiduran, nggak apa-apa. Di siang hari, latihan siang itu membuat sisi spiritual kita terpuaskan. Latihan yang malam hari biasanya sisi jiwa yang terpuaskan. Tapi ada notifikasi itu dari fisiknya. Ada notifikasi dari fisiknya yang bilang bahwa aku kapan diikutkan. Ya sudahlah, malam ini aku coba. Mulai malam ini dan ke depan, setiap malam ada latihan fisik dulu ya. Latihan fisik simpel-simpel menggunakan energi. Menggunakan juga kristalnya, supaya kristalnya juga ikut mengurus fisiknya. Alhamdulillah. Panggilan alami untuk tertidur atau panggilan alami untuk perutnya bunyi-bunyi. Jadi seger semua badannya, memancing untuk perut bunyi-bunyi. Monggo silakan yang siang jam 12 sampai jam 1. Kalau yang malam jam 10 sampai jam 12. Kan ada latihan fisiknya, Mbak Rida. Ada latihan fisiknya. Nah, latihan fisiknya ini yang menyenangkan karena baru. Jadi setiap malam akan aku buat ada latihan fisiknya nih. Biar badannya nggak protes. Menggunakan energi fisik, energi supranatural dalam diri ini juga harus dipakai. Nanti suatu kali Widi itu jadi pasti punya ide. Widi atau Gita itu jadi punya ide. Ini energi yang semacam ini bisa aku pakai untuk sesuatu nih. Nah, selamat berkreasi. Gita, kok capek banget hari ini, ngapain kita? Betul, biar balance. Tahulah, sama aku juga dulu begitu kan. Aku juga dulu begitu, nggak usah harus diterawang-terawang sebetulnya. Aku dulu juga begitu. Ada sesuatu yang baru, kayaknya ini bisa dipakai ke sana, ke situ, ngurusin sesuatu gitu ya. Oh alah, dipaksa senam, ya wes. Kalau ditanya kenapa bisanya, ikutin aja terus, nanti aku ceritakan. Sebetulnya tadi kan aku cerita, Inubi. Energinya berasal dari bagian mana? Mbak Leni, kondisinya hari ini sedang agak sedikit crowded di pikiran karena ada sebuah tekanan di ruang kerja atau di kantor. Sebetulnya bisa dihadapi, tapi membuat sisi emosional di dalam itu bergejolak. Kayak ada sistem nilai yang sedang diloncati gitu ya. Kayaknya ini nggak sesuai, tapi kok harus ya? Nah, itu dia. Tapi alhamdulillah, karena terbiasa untuk menenangkan diri, segera atur nafas, kemudian dia mereda. Aduh, menggombal, ya Allah. Wah, Mbak Dian ini jangan ngasih tahu, Mbak Dian. CCTV-nya ini rahasia ini. Cak Hadi, berhubung latihan tadi fisik, maka aku mendengar suara dari fisiknya. Bos, aku kapan disertakan sama latihannya? Habis ini sepertinya Cak Hadi harus melibatkan fisiknya. Supaya dia jadi, nggak iri. Dilatih terus ya, Wit. Mbak Emi,
sepertinya tertekan, tapi berusaha baik-baik saja. Tapi berusaha baik-baik aja. Nggak apa-apa, itu adalah sebuah permulaan dari pengendalian diri yang lebih baik, Mbak Eni. Lanjutkan. Dalam tenang, dirimu pasti bisa mengatur. Besok ada lagi kok, Mbak Leni. Jangan khawatir. Besok kita atur fisik lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada biasanya seperti itu, energi supranya kencang. Makanya tadi energi supra yang dipakai. Mas Adi. Kayaknya sekarang jadi mulai harus tahu bahwa menabung itu juga berarti melepaskan. Kayak berinvestasi gitu loh, Mas. Ada sesuatu yang dilepaskan hari ini, tapi pikiran atau logika itu berhitung. Waduh, kok keluar ya? Nah, ini sebetulnya Mas Adi jadi bisa mempraktekkan dengan lebih baik. Oh, ternyata ini investasi gitu. Cara memanfaatkannya nanti latihan fisiknya itu, Mbak Leni. Latihan fisiknya setiap hari itu ya. Bisa dipergunakan nanti kristalnya. Bayu, keingintahuan lebih besar pengen tahu lebih banyak tentang diri sendiri. Tadi ketika relaksasi energi masuk ke jiwa tenang, kebetulan fisiknya sudah mulai diutak-atik, sudah mulai dilatih lah gitu ya. Itu tuh membuka sebuah pintu yang jadi kayak terang sini yang berat. Dalam diriku kok terang ya? Dulu kayaknya menurut aku gelap, tapi kok terang ya? Menarik ini untuk dimasuki lebih dalam. Nah, dicari tahu itu. Dicari tahu tuh, baik. Itu sebuah sebuah keinginan jiwa yang terpendam untuk jadi tahu isinya diri ini. Pergunakan aja latihan siang dan malam. Nanti pilih kristal yang tepat yuk. Nanti aku carikan yang tepat. Harus sedikit lebih strong gitu loh kristalnya. Mungkin UV Septarian mungkin ya. Salma, anteng banget tapi bingung. Kok aku bisa anteng ya? Apa kayaknya aku sakit nih? Ya enggak lah, bagus lah Salma bisa anteng. Sedikit-sedikit gitu ya anteng. Cie, selamat menggombal. Nanti aku cari tahu yang digombalin ini siapa ini, yang digombalin siapa. Nanti aku mau datengin. Hati-hati digombalin. Ayo Salma, boleh kok anteng, boleh. Nggak harus selalu ngegas. Nggak harus selalu ngegas. Wah, salah baca ini. Ternyata Mbak Leni. Mbak Leni sekarang jadi asik sama adiknya yang spesial itu jadi lebih dianya tuh jadi lebih interaktif gitu loh kalau dekat Mbak Leni. Kayak lebih nyaman gitu ya. Ya karena nggak digas terus gitu loh Mbak Leni. Digas terus kan orang jadi gimana gitu ya. Agen gombal ya Allah. Nanti aku cariin gombal buat kita. Buat kita tidak aku kirimkan kristal tapi gombal. Dalam bahasa Jawa gombal itu lap. Jadi aku kirimkanlah lapnya buat kita. Sebetulnya gombalan itu kan rasa yang muncul dari jiwa. Kalau nggak percaya coba deh. Malam-malam sebelum tidur, rasa yang muncul dari jiwa itu tuh selalu bilang kepada PCT, ayo datang ke sini. Cuman itu gombalan itu tidak bisa diterjemahkan sebagai sebuah kata-kata. Ada gombalan yang bilang, tadi sudah ketemu tapi sekarang pengen bareng lagi.
ada sebuah kata-kata sebetulnya yang bilang bahwa Bu aku ditolongin terus. Nah, gitu loh. Buat kita, nggak akan aku kirim kristal serbet yang tak kirimkan. Gombale mukio, ya Allah. Orang Jawa Timur bilangnya begitu ya. Takut ngomong kangen, karena itu berarti nggak bareng-bareng. Waduh, Bayu ya ngerti tak? Gombale mukio, ditinggal golek liyo. Bahaya itu kalau terjadi di dalam diri kita tuh. Makanya tadi pagi ada sebuah kata posesif dari logika. Boleh nggak sih kamu buat aku aja? Begitu dia muncul energi itu kan, terus kita sambut itu energi muncul. Coba deh nanti relaksasi energi, begitu bilang rileks, tenang, damai. Begitu kerasa energi yang muncul gitu, terus bilang, boleh nggak sih energimu ini buat aku aja? Boleh nggak sih hadirmu ini cukup buatku seorang? Dah wes, orang Jawa Timur keluar semua. Terus gimana kalau misalnya gombalan itu dijawab kayak gitu sama Bayu gitu, dijawab ya wes tak tinggal golek liyo. Waduh, apa nggak gelodak turun ke bawah gitu kan, terkapar kita langsung terkapar itu. Kalau gombalan spiritual itu dimunculkan, wah langsung geletak itu, langsung terkapar, bener deh, langsung terkapar. Yang bikin terkapar kalau pagi misalnya ya, kalau memulai hari, sapaan mesra itu, gombalan itu tidak terjawab melalui rasa. Wah, aduh gimana ya, kok aku sendirian ya gitu. Jadi gombali teruslah itu PCT-mu, gombali teruslah itu. Supaya yang terjadi itu adalah interaksi rasa penuh cinta, bukan penghakiman, bukan ditanya. Kamu sudah ngapain buat aku? Wah, repot kalau sudah kayak gitu. Kalau dia sudah bilang, kamu sudah berbuat apa buat aku? Waduh, bayangin tuh kalau digituin pasangannya. Wah, mulai tuh bingung kita. Jawab ini salah, jawab itu ya salah. Nggak dijawab lebih salah lagi. Ini mau respon kayak gimana nih? Nah, itulah gombalan-gombalan spiritual yang munculkan terus itu sob. Supaya interaksinya itu dari sifat yang Rahman Rahim, cinta kasih sayang. Jangan sampai yang terjadi itu memunculkan sifat penghakiman. Jangan sampai, bahaya. Jadi sebelum penghakiman muncul, duluin dengan gombalan gitu ya. Kalau sekarang cewek-cewek mana mau dikasih susu beruang, maunya susu kolagen. Susu beruang udah nggak zaman, cuman 4.000 atau 5.000. Mintanya susu kolagen 13.000. Cie, mantap tadi. Mantap. Aku diajarin itu sama guruku. Tadi pagi aku teringat lagi sama guru-guru kan. Karena hari ini adalah hari guru. Atau aku ingat sama guruku itu dengan yang bilang bahwa munculkan sifat cinta kasih sayang sebelum dia memunculkan sifat penghakiman. Ya Allah. Nah, apalagi yang 200.000 tuh. Jangan punya ide yang aneh-aneh ya cewek-cewek nih. Jangan punya ide yang aneh-aneh, nanti lakinya bingung. Cukuplah sama dengan Bayu, dikasih susu beruang. Nggak usah minta susu kolagen yang 200.000. Aduh, 13.000 aja deh gitu. 13.000 sehari. Satu hari kayaknya sebelum tidur aku mengglowingkan diri ini harus pakai susu kolagen gitu.
Rasain nggak, begitu kita melatih fisik, yang muncul itu adalah satu kesatuan. Gombalannya itu lebih cepat didapat. Ada cepat juga, responnya itu lebih cepat. Coba deh, gombali ketika 3 bagian itu sudah dikerjakan. Latihan spiritual, connect dengan PCT. Latihan jiwa, emosional. Latihan fisik sebelum latihan jiwa tadi. Gombalannya tuh lebih jos. Rasain deh. Tidurnya tuh cuman ketawa aja, senyum aja tidurnya. Betulan. Kalau yang terbiasa dalam tidur jalan-jalan, astral projection itu ke tempat-tempat yang seru, indah. Bukan tempat-tempat yang serem gitu. Coba deh. Kalau 3 bagian itu dikerjakan, gombalannya itu cepet banget terjawab. Dan nanti suatu saat akan jadi lebih paham bahwa dengan hati yang penuh cinta, interaksi rasa terjalin selalu di situ. Sejahtera dalam hati itu juga mewujud pada sekitarnya. Karena energinya cinta itu sebetulnya energi fisik, energi supra. Dia akan bisa menarik sesuatu yang diinginkan. Karena itulah gombalan di mulut itu perlu untuk dikeluarkan. Coba deh. Bukan cuma gombalan jiwa yang mewujud jadi sejahteranya hati, tapi pakai juga lahirnya itu untuk menggombal. Sertakan juga dia dalam latihan. Maka akan merasakan dalam cinta yang disebut cuma terima kasih terus. Yang disebut cuma terima kasih, udah datang, sudah menghadirkan dirimu di dalam hatiku. Fisikku juga merasakan. Orang-orang yang jatuh cinta, kerjanya itu kayak kuda, gak usah dipecut, lari kencang terus, maksimal, optimal. Kreativitas itu nomor 1 deh. Nah, karena itulah insya Allah rezekinya jadi lancar. Coba aja dirasakan. Jadi ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa ketika 3 bagian itu dilatih dengan benar, maka yang menggombal ini bukan cuma jiwa kepada PCT-nya, tapi fisiknya ikut terlibat. Akhirnya makin hari makin puitis, rezeki itu mengalir nggak pernah tiris. Dan kerjanya itu jadi makin baik, kreativitas meningkat, wajah itu dipenuhi dengan senyum, orang sekitar jadi senang. Coba deh, dicoba aja. Hasilnya wallahu alam. Coba aja. Ini latihan simpel di fisiknya. Cuma naik turunkan kristal begini aja udah berkeringat tuh. Ingat enggak tadi aku bilang? Yang disebut itu cuman alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Wes gitu tak. Cuman gini-gini berkeringat. Punggungnya jadi makin enak. Betul kita. Setuju. Kadang-kadang strategi itu kan nggak perlu dibilang di awal. Cuman diajak, terus ikut merasakan. Ada strategi yang sebetulnya dibuat
Oleh dia, bukan oleh aku. Oleh dia untuk bisa mendapatkan kesegaran. Bukan cuma di jiwa, tapi juga di fisik. Otomatis hidupnya juga makin enak. Kadang-kadang kita perlu tidak tahu, hanya mengikuti. Sami'na wa ta'na. Pokoknya diikutin aja. Nanti ada keseruan-keseruan yang berbeda setiap harinya. Amin. Inner beauty, kalau laki inner ganteng. Kalau laki inner ganteng. Ada banyak hal yang akan terjadi. Coba aja deh, percaya. Nanti putuskan sendiri itu. Atau simpulkan itu sendiri ketika kalender udah berganti. Supaya kita bisa menatap 2025 ini dengan lebih baik. Sekarang menatap. Dan kemudian nanti ketika kalender berganti, menjalani 2025 ini dengan lebih luar biasa. Nah, pengasihan alami katanya. Pengasihan alami. Jadi yang dibahas itu bukan cuma kesakitan terus. Juga bukan cuma pengharapan terus. Yang dibicarakan setiap hari sama Tuhan ya, itu cuma terima kasih terus sambil senyum aja. Sebetulnya yang mengarahkan dia, tapi yang menyadari kita, yang menjalankan fisiknya ini. Nah, kita pilih yang mana? Bisa kita pilih, kesemuanya juga boleh. Dan sekarang sebetulnya kita mencoba untuk jadi kemaruk, menjalani semuanya. Menjadi kemaruk, karena menjalani semuanya. Dan itu boleh, harus lagi. Ayo diasong kasihannya. Tiap malam akan ada kata cinta yang berbeda dari TCT. Betul kita. Tapi jangan lupa, ketika kita menjadi alatnya, ketika kita jadi kepanjangan tangannya, semua yang terlihat memang dia. Tapi sifat apa yang mau kita munculkan? Tapi rasa apa yang mau kita eksplorasi? Semua rasa itu boleh. Semua sifat ada di dalam diri kita. Mau yang mana? Ada yang merasa terbebani dengan bilang, tugasku banyak banget. Tapi kalau yang dipakai, sifat cinta, kasih sayang, Rahman Rahim yang dipakai, nggak ada kata-kata begitu. Yang ada cuman, senyum aja. Senyum aja. Boleh dong alay kita, boleh banget. Tapi kalau yang dipakai sifat cinta kasih sayangnya, maka yang terjadi apa? Nggak ada keberatan. Yang ada cuma pertanyaan. 15 menit yang lalu, aku merasakan hadirmu lewat sebuah rasa. Tapi sekarang mana ya dirimu lagi? Baru 15 menit yang lalu udah tanya. Aduh, mulailah posesifnya keluar. Mulai posesifnya keluar. Nah, kalau itu alaiku tuh gitu. Itu alaiku. Baru 15 menit yang lalu rasa itu kita dapat. Sekarang udah tanya lagi. Terus sekarang kamu ada di mana? Mulai muncul. Spam WA-nya muncul, di spam terus. Di spam terus. Ya begitulah. Yang tadi pagi aku up di story Wawa gitu ya. Mulai posesif. Enggak, kan aku nggak bilang kangen kita. Cuman aku mencari. 15 menit yang lalu dia hadir lewat rasa yang buat aku tersenyum. 15 menit yang lalu. Nah sekarang gimana nih? Mulai alay, mulai jadi posesif. Bilang kangen kayak nggak berani gitu loh. Nanti jadi berjauhan.
Ih, ya Allah Cak Hadi, mulai. Oh gengsi ya, gengsi. Oke oke. Cewek-cewek kan biasanya gengsi kan. Dia memang kangen, tapi nggak mau bilang. Tapi mengirimkan rasa. Supaya ada yang bilang, kok aku kayaknya kangen deh sama kamu. Iya, Siti. Itu dia. Itu yang diharapkan dalam hidup. Itu yang diharapkan dalam hidup. Muntah langsung Cak Hadi, langsung gitu. Dibilangin sama Bayu coba, muntah Cak Hadi, muntah beneran. Mending nungguin kita yang bilang. Muntah langsung. Kopinya bisa dibuat raup. Tiba-tiba, kalau ini sering kita lakukan, orang terdekat kita mungkin jadi bertanya, kok kamu jadi romantis ya? Bayangin kalau jawabanmu begini kepada dia. Iya, ini karena hadirmu di sampingku. Ah masa? Iya. Begitu aku melihat wajahmu, yang aku lihat dia. Kena kaplok nggak ya? Yang pertama itu kena kaplok nggak? Pak gitu. Dulu aku digituin juga dulu, tapi sekarang enggak. Karena dianya itu sudah tahu siapa. Sudah tahu siapa gitu. Dan berbahagialah yang menjadi nomor 2 setelah dia. Berbahagialah. Berbahagialah yang menjadi nomor 2 setelah dia. Karena nggak ada posisi terbaik selain itu. Mau jadi nomor 1, nggak usah bercanda deh. Kita aja begitu. Dan betapa bahagianya interaksi rasa ini kalau selalu ada dia. Walaupun akhirnya dia itu mewujud jadi sesuatu yang paling legal yang ada di samping kita. Nah, akhirnya jadi begitu kita. Kita ini kan selalu jadi baper dengan dia yang hadir di tubuh orang yang ada di samping kita. Baper minta ampun tuh. Makasih Mbak Emi. Makasih kopinya. Kita selalu jadi baper dan itu adalah baper yang paling luar biasa dan paling legal juga. Paling legal juga. Begitu juga dengan dia ke kita. Dia yang di samping kita. Jadi kalau kita begitu terus, insya Allah pasangannya besok ya begitu juga kita. Jadi orang yang begitu juga, insya Allah. Ada Salma juga begitu, ada Mbak Emi. Terima kasih Pak Fendi, terima kasih sudah hadir. Sampai ketemu besok ya. Dijaga fisiknya. Begitu cintanya ini hadir dalam hati, sekitar kita juga pasti merasakan. Begitu sekitar kita merasakan, maka mewujud juga cinta itu pada dirinya. Begitu cintanya ini mewujud di sekitar kita, maka ke arah mana yang nggak ada dia? Ke arah mana kita lihat yang tidak ada dia? Setiap hari, kalau cewek-cewek kan pakai blush on. Kalau Widi, blush onnya mungkin warnanya bukan pink, tapi hitam atau ungu. Atau ungu begitu. Nggak apa-apa nggak pakai blush on, tapi auranya ini membuat yang sekitarnya ini jadi senang berdekatan. Jadi senang berdekatan dengan kita. Dengan latihan-latihan simpel begitu. Dengan latihan-latihan simpel yang kita lakukan. Cuman ngikut aja.
maunya dia bagaimana. Dan terus terang juga, yang aku pergunakan ngikutin maunya dia gimana itu. Aku cuma tahu ketika berlatih, yang dilatih ini, bukan mempersiapkan sebelumnya. Yang kupersiapkan ya cuma diriku sendiri. Aku persiapkan diriku supaya bisa mendengarnya. Setelah itu bebas dia mau pakai aku untuk apa. Yang paling penting adalah bisa dengar dia. Monggo Bayu, silahkan. Jangan lupa nanti Wawa, nanti kristalnya aku carikan yang warnanya agak hitam sedikit, biar jadi wibawa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bayu, terima kasih sudah hadir. Biasanya kalau laki-laki dari mulai kuning langsat, kemudian jadi menghitam. Begitu hitam bingung, mau warna apa lagi kulitnya, ternyata ketemulah hitam dop. Nah setelah hitam dop masih kejemur terus, berubah warnanya jadi ungu. Coba deh lihat kulitnya, nanti lama-lama dia jadi ungu. Ungu. Jadi kalau mau menyampaikan cium habis ini cukup begini, terus taruh di dadanya. Coba sebelum tidur, gombalin sedikit tuh PCT-nya, gombalin beneran deh. Terus tunggu, gimana tidurmu malam ini? Tunggu, gombalin. Relax, tenang, damai, enak, kecup, taruh di dada, terus tidur. Wah. Walaupun main di panas matahari, kulitnya jadi ungu, tapi kan hatinya penuh cinta. Setelah ini bisa dicoba sebelum tidur, lakukan itu. Supaya bisa terus menggombal sepanjang tidurnya. Ada interaksi rasa yang terjadi dalam tidur tadi. Enak banget. Besok kita latihan lagi fisiknya. Entah gerakan apa lagi yang muncul. Rahasianya terbongkar semua. Rahasia-rahasia yang nantinya membuat fisik jadi kerja makin baik. Kali aja kita dimudahkan. Asik. Ya wes, gitu semuanya. Selamat menggombal dalam mimpinya. Libatkan rasa, jangan cuma ucapan di bibir. Kalau ucapan di bibir itu penting buat orang yang di sampingnya ya. Penting banget untuk dimunculkan. Supaya orang di sampingnya itu juga paham rasa. Oh rasamu itu begitu ya. Oke, aku pahami lewat kata-katamu. Jangan harapkan dia jadi dukun yang pengen terus tahu apa rasamu. Ingat, update-nya pikiran kepada rasa itu nggak setiap hari. Belum tentu setiap hari ada update-nya ya. Ingat-ingat. Apalagi yang cewek-cewek di sini, ungkapkan dengan kata-kata, bukan cuma dengan rasa kepada orang yang ada di sampingmu. Laki-laki itu perlu update. Laki-laki itu ngupdate-nya itu kamusnya nggak setiap hari. Ingat-ingat ya cewek-cewek. Love you too Om Aiti. Gitu dulu latihannya malam ini. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu besok siang. Mari kita gombalin lagi nih. Kita gombalin lagi PCT-nya lewat rasa dalam mimpi. Love you Salma, love you Gita, love you Maiti, love you Widi. Buat semuanya, terima kasih buat sudah hadir ngurusin dirinya sendiri. Aku mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Atma namaste, shalom, rahayu sagung dumadi kinasian widi, om swastiastu, namo buddhaya. Live long and prosper everyone. Love you too. Jangan lupa juga, mumpung masih hari guru, ucapkan buat guru-guru. Kirimkan semua doa-doa buat guru-guru kita. Termasuk juga semesta dan kehidupan. Karena dia adalah guru terbaik, tapi sering terlupakan.
Bye bye all. Love you.